Angin. Ahmad Hadi Kulikan. Nanti tidak letak. Adinda Musida. Mus Basardi. Hadir kualitas. Tia Maini. Emrido. Emridoha. Hamdu. Muzaki. Hadir. Muhammad Syahreza. Muhammad Afiansyah. Naufal. Hadir. Raihan. Hadir. Ifafi. Suhaga Iman. Muhammad Aditya Aulia. Ada yang belum dipanggil? Dia belum diam. Ariansa. 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 Yo. Ariansyah. Minggu yang lalu kita sudah membahas tentang mobilitas dan pluralitas. Nah, sekarang kita masuk kepada konflik dan integrasi sosial. Dibuka bukunya halaman 81. Halaman 81 bukunya dibuka. Kau cari di situ di pesa. Konflik dan integrasi sosial. Ada tuh kau. Konflik dan integrasi sosial 81. Masuk ini. 81. Jadi konflik. Siapa yang tahu apa itu konflik? Permasalahan. Masalahan, ya. Mendekati. Itu kan bagus. Lagi, apa lagi konflik? Pecah. Bagus. Lagi, apa lagi? Permusuhan. Bagus. Ada lagi? Oke. Nah, konflik itu dalam kamus besar bahasa Indonesia adalah sebuah bentrokan, perselisihan, atau pertentangan. Nah, secara sosiologis, konflik itu adalah suatu proses sosial antara dua orang atau lebih yang berusaha menyingkirkan pihak lawan dan membuat tidak berdaya. Itu ya, konflik. Nah, jadi konflik ini merupakan suatu perpecahan. Ini pengertian konflik menurut beberapa tokoh bisa dibaca ya karena kita tidak nanti dibaca di rumah ya. Yang kedua masuk pada bentuk-bentuk konflik. Bentuk-bentuk konflik ini ada beberapa macam. Yang pertama adalah berdasarkan pihak yang terlibat, yaitu konflik dalam diri individu, antar individu, kemudian individu dengan kelompok, antar organisasi, dan antar individu. Nah, apa artinya di sini? Bahwasanya dari bentuk-bentuk konflik ini dan dari macam-macam konflik ini terjadi banyak sekali, baik itu dari individu, dari realistis, dari pribadi, rasial, antar kelas-kelas sosial, dan politik. Yang ketiga, kita masuk kepada faktor-faktor penyebab konflik. Ada 4 faktor yang menyebabkan perbedaan, yang menyebabkan konflik itu terjadi. Apa? Yang pertama adalah perbedaan antar individu, ya. Perbedaan antar individu. Apa contohnya perbedaan antar individu ini? Banyak sekali kakak. Kakak udah ngajar di sini 2 minggu. Perbedaan antar individu ini menimbulkan konflik. Apa contohnya? Hah? Apa contohnya? Kalian di sini sering agama boleh, tapi yang di kelas ini misalnya dia sama si B pengen itu suasana belajarnya tenang gitu loh, tenang, nggak ada apa-apa ya kan, nggak ada recok-recoknya, mereka pengen kayak gitu. Sementara kalian
KBBI. Misalnya perbedaan kebudayaan. Budaya ya budaya atau adat, misalnya ya ini misalnya budaya atau adat Batak dengan Jawa. Iya, jadi misalnya di budaya Batak ngomong kuat-kuat itu kan merupakan suatu ciri khas ya, ciri khas orang Batak berbicara dengan kuat. Sementara untuk suku kelompok Jawa mereka berbicara dengan lembut halus kan. Nah, perbedaan kebudayaan ini juga bisa menimbulkan yang namanya konflik. Nah, yang ketiga adalah perbedaan kepentingan. Kepentingan. Apa contoh dari perbedaan kepentingan ini? Tahu? Perbedaan kepentingan ini bisa didasarkan dari kepentingan ekonomi dan kepentingan politik. Ekonomi dan kepentingan politik. Apa salah satunya? Contohnya ada bisa kita lihat contohnya dalam kondisi ekonomi. Dalam kondisi ekonomi, yaitu dalam menebang hutan. Menebang hutan boleh nggak sih? Katanya. Menebang hutan boleh nggak? Hah? Menebang hutan? Nggak boleh. Oke, kalian bilang nggak boleh. Berarti kalian pencinta lingkungan. Kalian pencinta lingkungan. Sementara untuk orang lain atau untuk pabrik, menebang hutan bisa digunakan sebagai suatu pendapatan, ya. Nanti kayunya bisa dijual kan, menghasilkan uang. Nah, dalam proses menebangnya pun menggunakan atau mencari orang-orang yang bisa menebang hutan. Jadi itu bisa sebagai menambah mata pencaharian orang lain atau menambah pekerjaan orang lain. Nah, sementara untuk pencinta lingkungan tadi kan, hutan itu adalah paru-paru dunia, nggak boleh ditebang. Karena kalau hutan itu ditebang nanti jadi banjir lah, longsor lah, kan? Nah, oleh karenanya perbedaan kepentingan ini bisa menimbulkan konflik. Yang keempat adalah perubahan sosial. Perubahan sosial ini kita mengalami masa ya, mulai dari masa tradisional ke masa yang mengalami masa modern siapa? Kaum yang tua atau Muda. Dan tua. modern? Yang muda. Ya, bagus. Tradisional yang jadi katanya perubahan sosial ini dari tradisional ke modern, dia ini mengubah pola pikir masyarakat. Kaum yang tua ingin tetap melaksanakan adat-adat ataupun tradisionalnya dibuat, sementara kaum muda atau modern sudah canggih, dia tidak mau lagi seperti ribet-ribet acaranya ya. Iya, dia maunya yang biasa. Sementara ini maunya, sementara yang tradisional maunya tetap berjalan adatnya. Dengan adanya perubahan sosial ini, maka jumlah masuk yang keempat ada yang berbicara tentang dampak, ada
Masuk kepada cara pengendalian konflik dan kekerasan. Caranya. Yang pertama adalah konsolidasi. Apa itu konsolidasi? Ada yang tahu apa konsolidasi? Jadi, konsolidasi ini merupakan konsiliasi ini merupakan salah satu cara untuk mengendalikan konflik. Apa itu konsiliasi? Konsiliasi merupakan suatu lembaga tertentu yang memungkinkan diskusi atau pengambilan keputusan terhadap orang yang berkonflik. Jadi, dalam konsiliasi pihak ketiga Jadi konsiliasi ini pihak ketiga, siapa itu pihak ketiga? Orang yang ingin menghentikan konflik. Pihak pertama dan pihak kedua adalah orang yang berkonflik. Nah, misalnya gini, si Iman dengan si Rio, mereka ada konfliknya. Ada konfliknya. Kemudian kakak di sini sebagai konsiliasi. Jadi kakak melihat apa keinginan kalian berdua. Kalian berdua mau damai atau tidak, mau dilanjutkan ke hukum atau tidak. Nah, itu melalui keputusan dari konsiliasi. Yang kedua adalah mediasi. Mediasi. Apa itu mediasi? Mediasi merupakan penyelesaian sengketa melalui proses pembuktian untuk memperoleh kesepakatan. Mediasi ini tidak melalui paksaan ya. Tidak melalui paksaan. Tapi mediasi ini juga mediasi atau mediator. Mediator ini orang yang memberi nasihat kepada yang berkonflik bagaimana mereka menyelesaikan pertentangannya dengan nanti kakak tanya ya. Yang ketiga adalah administrasi. Administrasi coba baca dulu. Administrasi. Halaman. Nggak nampak. Oh iya. Coba baca kuat. Administrasi dilakukan tertulis kedua belah pihak sepakat untuk menerima atau menempatkan kehadiran arbitrasi merupakan bentuk penyelesaian konflik yang menggunakan jasa penengah. Oke. Jadi dari yang dibaca si Iman tadi itu dapat kita simpulkan bahwasannya administrasi ini adalah penyelesaian konflik dengan pihak ketiga yang membutuhkan. Jadi di sini apapun keputusan dari pihak ketiga
dosen ya. Oke. Yang keempat adalah adjudikasi. Adjudikasi ini adalah cara penyelesaian konflik melalui pengadilan. Adjudikasi ini apa tadi adjudikasi? Satu penyelesaian konflik berdasarkan apa? Oke, pengadilan. Jadi orang yang berkonflik bisa menyelesaikan konfliknya di dalam pengadilan. Biasanya orang-orang yang melakukan konflik dalam adjudikasi adalah tentang harta warisan ataupun perebutan antar tanah ya. Nah, kita masuk pembahasan yang kedua tentang integrasi. Yang pertama ya konflik, yang kedua integrasi. Apa itu integrasi? Hah? Apa integrasi? Nah, dibuka bukunya, Iman. Integrasi. Kuat caranya. Menurut saya dibaca. Interaksi sosial. Satu, pengertian interaksi sosial. Interaksi Bukan interaksi, integrasi. integrasi. Ya, cepat baca. Iya, Integrasi adalah adalah persesuaian unsur-unsur yang berbeda dalam masyarakat sehingga menjadi satu kesatuan. Oke, sampai situ aja. Jadi, integrasi ini adalah suatu proses penyesuaian unsur-unsur sosial yang berbeda. Apa itu unsur-unsur sosial? Unsur-unsur sosial itu adalah seperti wewenang, kaidah, apalagi wewenang, kaidah, dan lembaga yang menjadi satu kesatuan fungsi. Oke. Ini ada beberapa pengertian integrasi dari beberapa tokoh. Ada Abdul Syani, Abu Ahmadi, Festinger, Maurice Duverger. Nah, ini bisa dibaca di rumah ya, pengertian integrasi dari beberapa tokoh. Yang kedua, masuk kepada bentuk itu ada 3. Yang pertama adalah integrasi normatif. Apa itu integrasi normatif? Integrasi normatif adalah suatu integrasi yang dapat diartikan dengan adanya norma-norma yang berlaku. Integrasi normatif. Apa itu tadi? Integrasi yang integrasi yang dapat diartikan dengan norma-norma. Contohnya apa? Contohnya adalah seperti semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Apa arti semboyan Bhinneka Tunggal Ika? Berbeda-beda kita bersatu dua. Jadi semboyan dari Bhinneka Tunggal Ika ini yang berarti berbeda-beda tapi tetap satu tujuan, itu merupakan adalah salah satu integrasi normatif. Nah, jadi masyarakat Indonesia menjadikan Bhinneka Tunggal Ika itu menjadi suatu norma kesatuan yang dapat mengikat seluruh masyarakat Indonesia. Yang kedua adalah integrasi yang bersifat fungsional. Nah, integrasi fungsional ini terbentuk karena adanya fungsi-fungsi tertentu dalam masyarakat. Apa itu fungsi-fungsi tertentu dalam masyarakat? Abdul Syani, Abu Mahdi. Dapat dilihat dari suku, kan? Nah, suku Bugis dikenal sebagai orang yang pandai melaut, ya. Sebagai fungsi-fungsinya. Yang ketiga adalah integrasi koersif. Apa ini integrasi koersif? Integrasi koersif ini merupakan sebuah integrasi yang harus
Kesadaran diri sebagai makhluk sosial. Oke, kesadaran diri sebagai makhluk sosial. Nah, jadi faktor internal itu berasal dari diri sendiri, ya kan? Kita itu sebagai makhluk sosial, makhluk yang tidak bisa hidup tanpa adanya orang lain. Nggak bisa kita hidup sendiri, ya kan? Ada yang bisa hidup sendiri? Iya, sendiri dia. Nggak ada kan? Ya. Yang kedua adalah faktor eksternal. Nah, faktor eksternal ini biasanya itu dari dengan adanya tantangan dari luar, konsensus nilai, sikap toleransi, tujuan, visi dan misi. Yang ketiga adalah homogenitas kelompok. Nah, homogenitas kelompok ini merupakan salah satu faktor pendorong dari integrasi. Nah, ya. Yang keempat adalah besar kecilnya kelompok. Semakin besar anggota kelompok, maka semakin lambat pula integrasi yang berlaku. Oke. Yang kelima adalah mobilitas geografis. Mobilitas geografis ini semakin sering anggota masyarakat yang datang dan pergi bisa menyebabkan integrasinya ini semakin cepat atau lambat. Kalau misalnya dia datang seminggu terus pergi lagi terus datang lagi, itu integrasi yang berlaku cepat atau lambat? Lambat. Oke. Yang keenam adalah efektivitas komunikasi. Efektivitas komunikasi ini bisa mempercepat adanya integrasi. Semakin cepat integrasi anggotanya, maka semakin efektivitas pula komunikasi yang terjadi. Yang ketujuh adalah kesempatan yang seimbang dalam bidang ekonomi. Yang ke-8 adanya sikap yang terbuka. Dan yang ke-9 adanya perkawinan campuran atau amalgamasi. Nah, perkawinan campuran ini misalnya orang Sumatera menikah dengan orang Filipina. Misalnya, kemudian itu ya orang Indonesia menikah dengan orang Arab, ya misalnya. Itu dinamakan sebagai amalgamasi yang bisa mempercepat proses integrasi. Yang kelima adalah proses integrasi. Ada dua proses yang terjadi dalam integrasi. Apa aja? Oke, asimilasi, akulturasi. Apa itu asimilasi? Berhadapannya dua kebudayaan atau lebih saling mengadopsi sehingga memunculkan kebudayaan baru dengan meninggalkan sifat asli. Kemudian baca akulturasi lagi. Akulturasi proses sosial yang terjadi bila kelompok sosial dengan kebudayaan tertentu dihadapkan pada kebudayaan asli baru sehingga kebudayaan asli baru secara diterima dan diolah dalam kebudayaan sendiri tanpa meninggalkan sifat aslinya. Oke, bagus. Jadi dari sini dapat kita simpulkan bahwa asimilasi ini adalah menghilangkan perbedaan. Ya, dia menghilangkan perbedaan yang ada di dalam masyarakat dan menampakkan kesamaan. Itu asimilasi. Perbedaan-perbedaan yang ada di dalam masyarakat dihilangkan, kemudian dia menampakkan kesamaan. Jadi serata semua gitu, nggak ada yang berbeda-beda. Oke. Yang kedua, akulturasi. Nah, kalau akulturasi ini merupakan pertemuan dua unsur kebudayaan tanpa menghilangkan aslinya. Beda ya, asimilasi sama akulturasi. Ini perpaduan dua budaya tanpa menghilangkan aslinya. Oke, dari materi tentang integrasi sosial ada yang mau ditanyakan? Jelas. Ada yang bertanya?
Kebanyakan kan? Oke, berhubung waktu kita juga sudah habis, materi pelajaran kita sampai hari ini ya. Mu'alifah tutup. Marilah kita sama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillah. Terima kasih atas perhatian kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.